Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, mengapa Islam lahir di semenanjung Arab? Mari kita membahas tentang hikmah yang terkandung di dalam lahirnya Islam di semenanjung Arab. Sebelum membahas sirah Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita menelisik hikmah ilahiyah di balik pemilihan semenanjung Arab bukan bagian dunia yang lain sebagai tempat diangkatnya Muhammad SAW. Kemudian menggali hikmah di balik terpilihnya masyarakat Arab sebagai bangsa pertama yang diserahi tanggung jawab untuk memikul dakwah Islam. Untuk itu, pertama kita harus mengenal karakter dan ciri khas bangsa Arab sebelum kelahiran Islam. Selain itu, kita harus mengetahui gambaran geografis kawasan yang mereka diami, termasuk posisinya di antara beberapa daerah yang mengelilinginya. Bahkan, kita juga harus memiliki gambaran tentang berbagai bangsa lain yang ada pada saat itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India, termasuk juga tradisi yang berkembang, kebiasaan, dan ciri khas peradaban masing-masing. Sebagai langkah awal, secara singkat, kami ingin menggambarkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar semenanjung Arab sesaat sebelum Islam muncul. Saat itu, di dunia terdapat dua bangsa besar yang menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Persia dan Romawi. Selain itu, ada pula Yunani dan India. Kala itu, Persia menjadi tempat pertarungan berbagai pandangan agama dan filsafat. Di wilayah ini terdapat aliran Zoroaster yang dianut para penguasa. Salah satu ajarannya adalah menganjurkan setiap laki-laki untuk menikahi ibu, anak perempuan atau saudara perempuannya. Bahkan Raja Yazdajir II yang berkuasa pada pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putri kandungnya sendiri. Selain itu, di Persia juga terdapat kepercayaan Mazdakiyah. Menurut Imam Ash-Shahrastani, agama ini setali tiga uang dengan Zoroaster, sama-sama aneh. Salah satu ajarannya adalah menghalalkan semua wanita dan harta yang ada di dunia ini. Dalam pandangan mereka, manusia adalah milik bersama, sebagaimana air, api, dan harta. Agama sesat ini mendapatkan banyak pengikut dari kalangan sesat yang gemar menuruti dan mengumbar hawa nafsu. Sementara itu, imperialisme Romawi mencengkeram kuat. Kerajaan besar ini terlibat konflik berkepanjangan dengan kaum Nasrani Syria dan Mesir. Berbekal kekuatan militer yang mereka miliki, Romawi mengumbarkan semangat imperialisme ke penjuru dunia. Salah satu misinya adalah menyebarkan ajaran Kristen yang telah dimodifikasi sesuai keinginan mereka. Sebagaimana Persia, Romawi juga pernah sakit keras. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah Romawi dilanda kesulitan. Ketimpangan ekonomi muncul dalam bentuk penindasan dan pajak yang mencekik kebanyakan rakyat. Adapun Yunani, kala itu masih tenggelam dalam kubangan tahayul dan mitologi teologis yang menjebak penduduknya dalam debat kusir yang tidak bermanfaat. Di saat yang bersamaan, tentang India, sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Abu Hasan An-Nadwi, semua penulis sejarah India sepakat menyatakan, sejak paruh awal abad ke-6 Masehi, India mengalami kemunduran luar biasa dalam bidang agama, akhlak, dan sosial. Bersama negara-negara tetangganya, India terperosok ke dalam dekadensi moral dan patologi sosial kemasyarakatan. Jadi, kita harus mengerti, ternyata yang menjatuhkan banyak bangsa dan negara ke jurang kekacauan dan kesengsaraan tak lain adalah peradaban dan tamadun yang hanya dibangun di atas dasar nilai-nilai materialistik, tidak disertai model ideal luhur yang dapat menuntun ke jalan yang lurus dan benar. Di tengah hiruk-pikuk itu, semenanjung Arab pada masa itu adalah kawasan yang tenang karena terhindar dari semua bentuk kekacauan yang menyebar di sekitarnya. Penduduk Arab kala itu tidak mengenyam kemewahan dan peradaban menjulang seperti yang diraih Persia dan menjadikan mereka terperosok ke dalam kehancuran. Selain itu,
Mereka juga tidak disibukkan dengan berbagai bentuk paham amoral yang menghancurkan akhlak. Bangsa Arab kala itu tidak memiliki kepongahan seperti militer Romawi yang membuat mereka tidak berhenti mencaplok wilayah-wilayah di sekitarnya. Mereka juga tidak memiliki kekayaan filsafat dialektika seperti bangsa Yunani yang mengubah mereka menjadi bangsa yang dikuasai tahayul dan mitos. Pada saat itu, Arab tak ubahnya bahan baku yang belum diolah dan diubah bentuk. Di tengah masyarakat yang masih murni inilah fitrah kemanusiaan tetap terjaga. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kehormatan, suka menolong, dan menjaga harga diri mewarnai kehidupan masyarakatnya. Namun sayang, mereka belum mendapatkan pelita yang dapat menerangi jalan untuk mencapai keluhuran itu. Mereka hidup di tengah gelapnya kejahiliaan. Karena ketidaktahuan itulah akhirnya mereka banyak yang tersesat. Mereka tega membunuh anak-anak perempuan dengan dalih menjaga kehormatan. Mereka rela mengeluarkan harta secara berlebihan demi mengejar kemuliaan. Mereka juga tak segan untuk saling membunuh satu sama lain demi menjaga harga diri. Kondisi seperti inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini lebih merupakan petunjuk bahwa kesesatan bangsa Arab rupanya lebih dapat dimaafkan dibandingkan bangsa lain kala itu, bukan untuk menunjukkan kebodohan atau penghinaan terhadap mereka. Alasannya, bangsa lain tenggelam dalam kemerosotan moral, padahal mereka di tengah obor peradaban dan tamadun yang terang benderang. Kelebihan yang mereka miliki justru memerosokkan mereka ke dalam jurang kerusakan. Sementara itu, secara geografis semenanjung Arab terletak tepat di antara semua bangsa yang tengah bergejolak. Prof. Muhammad Al-Mubarak menyatakan, siapapun yang melihat semenanjung Arab pasti akan melihat bahwa wilayah ini memang terletak tepat di tengah-tengah dua peradaban besar. Peradaban barat materialis yang menciptakan potret manusia dalam bentuk yang sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran, dan peradaban spiritual khayali yang berpusat di timur seperti India dan Cina. Melalui gambaran kondisi bangsa Arab dan bangsa lain di sekitarnya sebelum Islam, kita dapat dengan mudah mengungkap hikmah ilahiyah yang tersembunyi di balik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih semenanjung Arab bukan wilayah yang lain sebagai tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pengangkatan beliau sebagai utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang menerima dakwah agung ini. Dari kalangan merekalah yang pertama dititahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi agar semua manusia menyembah Allah. Hikmah terpilihnya semenanjung Arab ini senada dengan hikmah terpilihnya Rasulullah yang ummi alias tidak dapat membaca dan menulis. Bagi Allah, demikian itu bisa jadi agar manusia tidak meragukan misi kenabian yang diemban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati semua pintu keraguan terhadap keabsahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal lain yang turut menyempurnakan hikmah ilahiyah yang sedang kita bicarakan ini ialah lingkungan tempat tinggal Rasul yang buta huruf itu memang seharusnya lingkungan yang juga buta huruf, berbeda dengan semua bangsa yang ada di sekitarnya. Maksudnya, bangsa Arab kala itu adalah bangsa yang belum terkontaminasi peradaban yang ada di sekelilingnya. Pikiran mereka belum dicemari berbagai macam filsafat yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hikmah ilahiyah lainnya adalah menyingkirkan keraguan dari dada semua manusia. Tidaklah mudah untuk dipercaya andai kata Nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan terpelajar yang menguasai kitab-kitab kuno, sejarah bangsa-bangsa purba dan peradaban di sekitarnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menyingkirkan keraguan manusia. Seandainya dakwah Islam lahir di tengah bangsa berperadaban tinggi dan memiliki pemikiran filsafat yang sudah terbangun, semisal Persia, Yunani atau Romawi. Jika itu terjadi, pasti akan muncul banyak setan yang menyangkal kenabian Muhammad SAW
mereka akan menuduhnya sebagai upaya eksperimental kebudayaan atau sebagai salah satu pemikiran filsafat belaka. Berkenaan dengan hikmah ilahiyah ini, Al-Quran secara gamblang menyatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, itulah beberapa hikmah ilahiyah kenapa Islam lahir di semenanjung Arab, tidak lahir di negara-negara yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.